Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan proyek kami yang berjudul Deteksi Penyakit Parkinson menggunakan Machine Learning, sebuah pendekatan prediktif berbasis data suara. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan terlebih dahulu, nama saya Fian Arsad Nugraha 153 A11 2023 15386. Saya Aditya Wisnu Prabada, NIM A11 2023 15397. Kemudian saya ingin menjelaskan urgensi dan tujuan proyek. Tujuan proyek yaitu mengembangkan model klasifikasi machine learning untuk mendeteksi keberadaan penyakit Parkinson berdasarkan karakteristik data suara dan menganalisis memahami fitur-fitur data suara yang paling relevan dalam memprediksi Parkinson. Kemudian membangun sistem prediktif yang dapat diandalkan dan akurat untuk mendukung diagnosis awal. Kemudian urgensi dari proyek ini. Deteksi dini memungkinkan intervensi pengobatan yang lebih awal dan berpotensi memperlambat perkembangan penyakit dan mengolah gejala dengan lebih baik. Kemudian peningkatan akurasi diagnosis machine learning menawarkan pendekatan yang lebih objektif dan konsisten dibanding metode diagnosis tradisional yang bisa subjektif. Aksesibilitas berpotensi menyediakan alat screening awal yang lebih mudah diakses, yaitu terutama di daerah dengan keterbatasan sumber daya medis spesialis. Kemudian ada data dan pra-promosesan. Sumber data, dataset Parkinson, dan kemudian berisi dua fitur yang diekstraksi dari karakteristik suara individu. Kemudian ada kolom status menunjukkan apakah seseorang memiliki Parkinson atau satu atau tidak memiliki Parkinson. Kemudian kondisi data. Dataset memiliki 195 entries atau baris dan tidak ada nilai yang hilang missing values di setiap kolom. Distribusi variabel target atau status. Terdapat 147 individu dengan Parkinson yaitu status 1. Terdapat 48 individu tanpa Parkinson status 0. Ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan kelas dalam dataset. Kemudian ada langkah pra-processing data, yaitu memuat data dari file CSV ke pandas data frame dan pengecekan missing value. Kemudian analisis statis deskriptif untuk memahami data. Kemudian menghapus kolom name karena tidak relevan untuk analisis prediktif. Kemudian mengelompokkan data berdasarkan status untuk melihat rata-rata fitur yang berbeda antara kedua kelompok. Kemudian Untuk desain pipeline dan fitur engineering seperti ini. Yang pertama, import library, membuat pustaka Python yang dibutuhkan. Seperti yang saya tunjukkan di dalam Google Colab. Sini saya menggunakan NumPy, Pandas, Scalar Model Selection, dan Scalar Metric. Lalu untuk DFA-nya seperti ini. Lalu untuk datasetnya adalah 19,24. Terus untuk infonya seperti ini. Lalu untuk mencari missing value, ini tidak ada missing value. Lalu lalu untuk yang kedua itu muat dataset Parkinson, membaca data suara dari CSV ke data frame, pengecekan data awal, memahami struktur, ukuran, dan distribusi termasuk nilai hilang, distribusi status yang tadi saya tunjukkan. Lalu menghapus kolom name yang tidak relevan, malah data fitur per status. Ini. Lalu ada pembagian data, lalu ada pemisahan fitur dan target, pemisahan fitur X dan label target status Y. Pembagian data latih dan uji, membagi data menjadi 80% pelatihan dan 20% pengujian. Membuat model super vektor machine learning dan kernel linear seperti yang saya tunjukkan di sini. Yang tadi pemisahan X dan Y, print X, ini print Y-nya. Lalu membuat model training sub SVM. Sini ada SVC, kernel linear. Lalu untuk selanjutnya
ada latih model dilatih menggunakan data pelatihan, evaluasi model, menghitung akurasi model pada data latih dan data uji. Seperti yang saya tunjukkan sini, untuk data trainingnya ada 0,87 atau 87%. Lalu untuk tes data akurasi tes datanya ada 0,87 atau 87%. Sini membuat basic system. Jadi dengan input dan melakukan presisi status Parkinson dan menyimpan model agar bisa digunakan kembali. Lalu evaluasinya, akurasi model pada data latih, akurasi 87,18%. Ini menunjukkan seberapa baik model belajar dari data yang sudah dilihatnya. Lalu akurasi model pada data uji, akurasinya sama 87,18. Ini menunjukkan kemampuan model untuk menggeneralisasi dan melakukan prediksi akurat pada data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Interpretasi konsistensi akurasi yang tinggi antara data latih dan data uji menunjukkan bahwa model tidak mengalami overfitting. Model memiliki kemampuan generalisasi yang baik, artinya ia dapat bekerja dengan efektif di dunia nyata. Saya akan melakukan demo pada project kami. Ini saya sudah memasukkan beberapa masukkan inputan. Saya mengidap Parkinson, lalu saya akan memasukkan inputan yang tidak mengidap Parkinson. Sini saya sudah memasukkan data dan hasilnya saat kita mencet seperti tidak mempunyai mengidap